Sampai hari ini bahkan di sini masih ada orang itu kalau orang nilai-nilai kita ibadah separuh bilang, ibadah di Gemit itu tidak ada roh. Di kita ini yang roh sampai keluar-keluar. Separuh keluar ikut jendela, separuh keluar ikut. Di sini juga ada yang ngomong-ngomong begitu. Siapa? Supaya jelas. Saudara, supaya kita punya pemahaman yang benar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepada-Mu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Dalam sukacita kita 3 malam ibadah penyegaran iman kita, tema kita itu adalah gereja di bawah terang Allah Tritunggal. Saya mau ajak kita renungkan satu ayat saja. Mari kita buka Efesus 6 ayat 18. Efesus 6 ayat 18, yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Separuh tidak buka Alkitab juga amin. Itu tidak ada Tritunggal di dalam dia diri, itu tipu. Karena hanya ada satu ayat, mari kita baca sama-sama. Efesus 6 ayat 18. Mulai. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Kuat sedikit. Shalom. Kan kita bicara soal Tritunggal. Di Tritunggal itu ada apa-apa? 1, 2, 3. Berarti Bapa, Anak, Roh Kudus. Siapa yang tahu Bapa buat apa? Allah Bapa buat apa? Kuat sedikit. Allah Bapa menciptakan. Allah Anak. Allah Anak buat apa? Memang ini tema pas kok kita tahu soal ini. Allah Bapa buat apa? Menciptakan. Anak Allah menebus. Roh Kudus menghibur saja. Jadi kalau nanti kita tidak susah, tidak butuh Roh Kudus. Kalau saudara baca baik-baik Alkitab, dia kasih tahu Roh Kudus itu menginsafkan manusia, membuat kita mengerti, membuat kita sadar. Saya mau tanya kita dulu, Roh Kudus itu apa? Omong. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus apa coba? Nah ini memang terima kasih yang pilih tema ini. Kan ini baik ini. Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu apa? Roh Kudus itu apa? Nah ini kita kacau di sini. Jadi kalau ada masalah di soal pemahaman ini benar. Roh Kudus itu Tuhan. Nanti baru dia menghibur, itu. Dimulai dari dia itu Tuhan. Kalau kita tidak percaya dia Tuhan, tidak bisa. Amin kok. Saudara tahu kalau pemahaman benar, sikap kita terhadap perjumpaan gereja benar. Kalau pemahaman kita salah jadi soal. Sampai hari ini bahkan di sini masih ada orang itu kalau orang nilai-nilai kita ibadah separuh bilang, ibadah di Gemit itu tidak ada roh. Di kita ini yang roh sampai keluar-keluar. Separuh keluar ikut jendela, separuh keluar ikut. Di sini juga ada yang ngomong-ngomong begitu. Ada begitu. Siapa? Supaya jelas. Saudara, supaya kita punya pemahaman yang benar. Nah, nanti sebentar kita bicara itu. Nah, saya akan mulai mengatakan kepada begini.
Pada kita begini, Paulus meninggalkan jemaat di Efesus. Padahal Paulus tahu dunia ini medan pertempuran. Dunia apa? Karena dunia medan pertempuran, maka semua orang akan berhadapan dengan peperangan. Baik orang kaya, baik orang kota, baik orang pintar, baik orang. Paulus mendefinisikan musuh kita ada dua. Ada berapa? Dua pakai bahasa Indonesia bilang. Dua pakai bahasa Indonesia bilang. Dua. Pakai bahasa Timur bilang. Pakai bahasa sabu. Bahasa rote. Dua pakai bahasa Inggris. Musuh kita ada satu musuh yang kelihatan, yang kedua musuh yang kalau musuhnya kelihatan mungkin akan gampang. Kalau dia datang dari sana pegang batu tinggal, pegang pistol tinggal, pegang panah tinggal, kalau tinggal pegang apa-apa tinggal. Oh, kamu juga tahu berarti tinggal. Itu kalau musuhnya. Bagaimana kalau musuhnya tidak kelihatan? Kalau musuh tidak kelihatan, dengar jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Ini batu-batu semua. Jemaat. Corona itu kelihatan kok tidak? Kalau Suanggi termasuk kelihatan kok tidak? Kelihatan. Kamu udah lihat di sekitar Manutepen sini ada Suanggi, dia ada ikut ibadah, dia faham, mulai batudu sudah. Oke, jemaat. Paulus itu meninggalkan jemaat, dia pergi mana? Dia masuk penjara. Dia masuk penjara karena pencuri. Dia masuk penjara karena bunuh orang. Kenapa turun-turun? Dia masuk penjara karena bikin kejahatan serius? Tidak. Dia masuk penjara hanya karena, dengar. Dia masuk penjara hanya karena mau coba-coba percaya kepada Tuhan Yesus dan menyampaikan berita itu kepada orang lain. Itu membuat dia masuk. Percaya Tuhan, mau menyampaikan berita tentang Tuhan Yesus, masuk. Itu sebuah kenyataan yang sangat berbeda dengan banyak kerinduan orang Kristen. Ini orang Kristen dong separuh ini pikir kalau percaya Tuhan itu bebas dari masalah. Percaya Tuhan itu tidak akan ada tantangan. Percaya Tuhan seperti jalan di jalan tol bebas hambatan. Separuh pikir kalau percaya Tuhan, kalau sakit kepala tinggal tunjuk begini baru bilang dalam nama Yesus. Separuh pikir kalau percaya Tuhan Yesus itu, kalau pagi-pagi petugas koperasi datang, di sini juga ada kenal petugas koperasi, harian atau mingguan, nanti kita suruh dong tidak usah datang lagi. Banyak orang pikir kalau percaya Tuhan Yesus, pagi-pagi petugas koperasi datang, Tuhan Yesus kasih keliru dia. Supaya dia pergi tetangga perumah. Bayangkan ini cara berpikir yang benar tentang Tuhan Yesus ini kok. Ini pikir benar ini. Nah ini juga kita persoal. Jemaat. Dulu yang saya masih kecil, saya rasa saya pikir salah Tuhan Yesus ini. Malam-malam kalau kita nonton acara-acara di mana begitu pulang kan gelap. Kan malam toh. Gelap koteral. Gelap koteral. Kalau ada listrik, oh nah ini yang gelap. Terus lewat pohon beringin besar. Ada setan. Jadi kalau ada pohon sama dengan ada setan. Oh, ini memang sudah lalu ini. Akhirnya dong pikir karena ada pohon ada setan dong sembayang ke sensor pohon. Habis itu kekeringan melanda dunia. Tuhan Yesus Tuhan Allah cipta pohon.
Tidak taruh setan di situ. Kita sayang, oi Pak, oi. Nah tunggu nanti asal kita omong. Saudara, kalau saya pulang kau lihat itu pohon begitu, kan taruh memang di otak, aduh. Ada 2 lagu andalan. Ada yang tahu? Ini anak. Berarti dia juga satu. Kalau malam pulang itu lagu andalan itu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Betul? Ada yang punya pengalaman dengan Pak Pendeta begitu kok sama? Memang pernah. Itu lagu pertama. Lagu kedua, ini lagu lama, betul suka betul. Yesus itulah apa? Dia buat apa? 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 Oh. Apa? Apa? Saya tambah satu lagu, as kita selesaikan perkara. Anak sekolah minggu. Apa? Apa? Itu tanda apa? Nanti sesat. Kenapa sesat? Dengar, ajaran yang benar masuk surga karena kasih karunia. Yesus yang menebus kita kan, supaya masuk. Bukan kerja dapat upah kok masuk. Nah, kenapa lihat saya? Masuk surga bukan karena upah. Sebab oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil jeripayamu. Itu bukan engkau. Tidak boleh ada orang menyombongkan dirinya. Amin kok. Itu kita punya soal. Jadi pemahaman yang benar itu tentang bergereja mesti betul-betul kita pakai. Amin kok jemaat. Jadi pilih juga yang betul supaya menyanyi juga betul. Sekuat-kuat sebagus. Dia pun soal adalah isi yang salah. Nanti kita tambah masalah. Surga itu kasih karunia. Bukan upah. Tapi kita kasih tauin ada dong upah. Akhirnya kita mengabaikan pengorbanan Kristus di salib. Kami berjumpa dengan banyak orang ketika berurusan sekali dengan soal-soal bergereja. Satu masih omong soal roh ada begini. Saya tanya orang, masih percayakah engkau pada pengorbanan Kristus di sorga? Ya, kalau masih percaya kita ketemu di situ. Berhenti omong soal lain. Kalau Kristus tidak menyelamatkan saya dan saudara, apa kita? Oke, Paulus masuk penjara. Kita lanjut. Dia masuk penjara karena apa tadi? Percaya Tuhan dan mau memberitakan. Sekarang saya tanya, jemaat, ini semua percaya Tuhan? Amin. Yes. Betul. Sudah siap masuk penjara? Ini kok menurun saudara. Percaya Tuhan? Amin. Sudah siap masuk penjara? Saya tanda. Apalagi kalau kita baca dari awal, dia kasih tahu kita sementara berhadapan dengan iblis. Iblis itu kerjanya tipu. Jemaat, tipu itu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Apa? Coba ulang. Tipu boleh kok tidak? Untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Tipu ini susah betul. Nah, Paulus di dalam penjara, kemudian dia nasihat jemaat. Ada banyak nasihat. Tapi hari ini dalam kaitan dengan tema juga pembacaan tadi, saya hanya akan bicara satu hal, yaitu tentang
Doa. Sama-sama 1, 2, 3. Lebih kuat 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Jemaat. Doa gampang kok susah? Doa penting atau tidak? Jadi doa itu gampang, amin. Doa penting, amin. Lalu saudara menikmati kehidupan doamu dengan baik. Kenapa suara mulai hilang? Orang Kristen itu tahu doa penting, doa gampang. Tapi banyak orang bermasalah dalam doa. Bahkan doa jadi tekanan bagi orang Kristen. Kenapa? Kalau kita panggil yang muda-muda, habis itu kau datang berdoa di sini. Dia datang doa cepat-cepat pulang, dia tanya dia bukan tadi doa baik kosong deh. Betul. Di sini ada begitu. Dia pakai baju warna. Jemaat. Ada orang cerewet sekali di ini Manutapen ini. Tapi kalau kita bilang, Bu, habis ini Bu doa makan, dia bilang lu sembarang saja. Amin. Ada di sini. Coba jujur, siapa pun Bapak? Angkat tangan, siapa pun. Ini ada yang mulai tipu ini. Oke, lanjut. Jemaat. Di awal saya mau kasih tahu saudara bahwa doa itu relasi, bukan kata-kata. 1, 2, 3. Doa itu bukan. Banyak orang terlalu sibuk urus kata-kata sampai lupa bangun relasi dengan Tuhan. Banyak orang terlalu pikir kata-kata sampai doa makan sama dengan doa bangun, sama dengan doa tutup, sama dengan doa konsistori, sama dengan doa persembahan, sama dengan doa syafaat. Betul? Pernah dengar yang model begitu? Dia majelis kok jemaat. Sekali lagi, doa itu apa? Relasi yang baik memungkinkan kata-kata yang ringan. Saya ulangi, relasi yang baik memungkinkan kata-kata yang ringan. Contoh, kalau saya dengan Om Aser kami dua kenal baik, kami dua punya relasi. Kalau saya jalan kaki, Om Aser naik motor, ketemu saya di jalan, tanpa saya minta Om Aser berhenti, tanpa saya minta. Pendeta, yo, mau pi mana? Naik. Karena kami dua punya relasi. Betul? Tapi kalau kami dua tidak ada relasi, kami dua tidak saling kenal, saya jalan kaki, Om Aser naik motor, ketemu saya di jalan, Om Aser berhenti juga, tapi dia tanya, ojek kok Om? Iya, ini kita pun soal, kata-kata bagus, tapi tidak ada relasi. Nanti sebentar kita tanya, relasi dengan siapa? Kan itu juga jadi penting bagi kita, supaya pemahaman kita benar. Jemaat, menurut saudara saya ada relasi dengan sepupu istri kok tidak? Kami dua saling kenal kok tidak? Karena kami dua ada relasi, kami dua saling kenal, maka kalau saya meminta sesuatu kepada saya punya istri, cara mintanya ringan. Ma, bikin teh saya. Gelas kecil saja ma, jangan terlalu banyak gula, papa takut sakit gula. Setua begini. Kan cara minta itu toh. Betul. Tidak mungkin mau minta teh di sepupu istri, saya bilang, Mama, buatlah segelas teh. Jangan terlalu banyak gula ya. Papa takut sakit gula. Pas habis umam tua tanya, Papa sehat? Jadi relasi lebih kuat dari kata. Jemaat, kekuatan doa tidak pada teriakan karena Tuhan bukan di jauh sana. Allah itu yang tadinya tidak bisa kita temukan dia karena kudus dan disebutkan namanya saja repot karena YHWH itu. Dia telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Amin kok. Tidak usah teriak-teriak. Karena Tuhan menjawab doa bukan karena teriakan. Bukan karena tangisan. Tuhan jawab doa. Kan dia tahu kebutuhan anak-anaknya. Dia tahu. Tuhan tahu kok tidak? Betul. Nah kenapa kita doa sama ke Tuhan tidak tahu? Tuhan tahu kok tidak? Kekuatan doa ada pada kemurnian hati kita. Kita kasih tahu Tuhan, ini saya punya masalah. Jadilah menurut kehendak. Kalau kita meyakini Tuhan itu ada. Ini kadang-kadang kita berdoa, separuh baru berdoa, Tuhan, kami terbatas.
tapi punya Tuhan yang tidak terbatas. Saya bilang, benar Tuhan. Hai, tunggu dulu, tunggu. Kita pelan-pelan kok. Hai, jadi pemahaman kita mesti benar dulu supaya berdoa benar. Amin kok. Hai, jemaat. Kalau sekedar kata-kata, saya mau kasih tahu saudara. Kalau sekedar kata-kata, saudara bisa berbicara dengan orang yang tidak saudara kenal. Bahkan saudara malah bisa berbicara dengan mesin. Contoh, jemaat. Pernah kok tidak satu saat saudara ambil telepon, mau telepon begini, ada suara bilang, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah? Suara perempuan atau laki-laki? Oh, itu nona dari Sabu. Saudara kenal itu nona? Kenal kok tidak? Jemaat. Pernah pi di bangko Pegadaian kok pernah? Yang kita duduk-duduk terus tiba-tiba ada satu nona bilang, nomor urut 14. Silakan. Pernah? Dia dari Soe. Ya, saudara-saudara, kalau kata-kata mesin juga bisa omong dengan kita. Ini belum lagi kalau saudara masuk ke mall yang besar, bukan mall Jagong yang ini, mall apa dia pun namanya? Oke, ya le mall itu. Kalau kita masuk di situ, kita ada motor, ada auto sampai pas sampai ju, ada satu nona bilang, tempelkan kartu Anda. Pas kita tempel kok uang mungkin suka keluar, dia bilang, terima kasih. Itu nona kenal kita. Dia fama nove. Jadi di awal saya mau kasih saudara, doa itu relasi, bukan kata-kata. Dia menjawab doa bukan karena tuntutan orang yang berdoa. Dia menjawab doa karena dia tahu kebetulan. Kok dia yang cipta kita, dia yang menebus kita, dia yang memelihara kita. Bagaimana dia tidak tahu kebutuhan kita? Amin. Amin. Jemaat. Sekarang dalam teks tadi kita diajar. 1. Berdoalah setiap waktu. Sama-sama 1, 2, 3. Yang dimaksud dengan berdoa setiap waktu itu bukan jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11. Lama-lama kita tidak kerja, kita berdoa saja. Jemaat. Yang dimaksud dengan berdoa setiap waktu adalah berdoalah waktu kamu susah, berdoalah waktu kamu sehat, berdoalah waktu kamu sukses, berdoalah waktu kamu. Itu yang dimaksud dengan setiap waktu. Musim akan selalu. Saudara tidak tahu ini lagu? Lalu kenapa suruh saya solo? Tapi kalau saudara tahu pun nanti pulang baru menyanyi ya. Tapi kasih Tuhan tetap. Jadi waktu kita susah, waktu kita senang, waktu kita sukses, waktu kita gagal, mesti tetap berdoa. Jemaat, ada orang yang sudah sukses, ada yang masih berdoa, tapi ada yang sudah berhenti berdoa. Betul? Yang itu hari yang dia baru tamat, kok tidak ada kerja, kok dia keliling semua persekutuan doa, kok berdoa itu. Terus diterima, dia bikin syukuran, kok gaji pertama semua kasih Tuhan, gaji kedua, ketiga sampai hari ini yang sudah tidak. Kita bilang kenapa tidak doa? Pak, doa justru mah. Itu Pak di sebelah itu tidak tahu berdoa, tidak pernah pergi gereja mah. Aduh, dia hidup enak. Tiap hari hanya ganti-ganti motor, Grab. Jadi itu. Baik, jemaat. Manusia seringkali ditempatkan pada 3 kondisi. Berapa kondisi? 3 pakai bahasa Timur bilang, pakai bahasa Inggris bilang, pakai bahasa Indonesia bilang, pakai bahasa Sabu bilang. Ada 3 kondisi. 1, ada kondisi di mana kita mau dan Tuhan juga mau. Kita mau, Tuhan juga. Pernah alami itu?
Kita mau sesuatu Tuhan bilang yes. Pernah? Tidak pernah. Pernah kok tidak? Pernah. Saudara punya perasaan bagaimana ketika saudara mau sesuatu Tuhan bilang boleh. Pernah? Kalau saudara pernah alami perasaan seperti apa kira-kira? Senang, sukacita, bikin kesaksian. Woi, bikin status, dia status mantap. Tuhan Yesus baik. Tuhan terlalu baik. Itu kalau dia mau, Tuhan juga. Tapi ada kondisi kedua. Kita mau sesuatu, tapi Tuhan tidak mau. Pernah alami? Pernah? Banyak. Banyak kali kita mau sesuatu, Tuhan tidak mau. Kita mau Tuhan tolong kok itu nyong jadi dengan saya. Ternyata itu nyong jadi dengan kita pun teman. Wih, kekar mana kok? Betul toh? Betul. Banyak kali kita mau Tuhan tidak mau. Kalau kita mau Tuhan tidak mau, perasaan kita apa? Kecewa, sedih, apa lagi? Sakit hati, banding-banding Tuhan nih, aduh Tuhan. Kalau kita mau, tapi Tuhan tidak. Ada kondisi yang ketiga. Tuhan mau, tapi kita tidak mau. Betul? Pernah alami Tuhan mau tapi kita tidak mau? Pernah aku tidak? Kapan? Pernah aku tidak? In hari? Pernah? Saya kasih saudara. Gampang-gampang saja. Waktu misalnya kita ada jengkel satu orang. Ada orang yang saudara jengkel? Dia ada di sini? Coba lihat dia pemuka. Terus kita ada jengkel ini orang karena kita pernah punya masalah. Terus Tuhan pun mau bilang begini. Ampuni dia. Ampuni dia. Kamu dua mesti damai. Kamu dua mesti damai. Itu Tuhan yang. Tapi kan kita masih jengkel. Kita mau ampuni karena setiap kali lihat ame dia pemuka tuh. Betul. Jadi sekarang mulai sadar bahwa kita sering alami itu tiap hari. Tuhan perintah banyak hal dan kita tidak mau karena sejumlah alasan. Misalnya pengampunan. Pengampunan dan pendamaian itu kan terjadi satu kali, satu paket. Ada orang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Ada yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Contoh, yang mau mengampuni tapi tidak mau berdamai itu dia suka omong begini, dia suka omong begini. Pak Pendeta, untuk marah saya tidak marah. Untuk marah saya tidak marah kok. Kita tua-tua begini mau marah. Dia mau datang di rumah silakan. Tapi untuk sapi dia maaf. Maaf. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Mau mengampuni tapi tidak mau berdamai. Di Manutapen sini ada. Itu yang fam. Itu mau mengampuni tapi tidak mau Ada yang kedua, mau berdamai tapi tidak mau mengampuni. Contoh, yang mau berdamai tapi tidak mau mengampuni itu biasa terjadi di anak-anak kecil. Terjadi di anak kecil itu kalau pakai bahasa Timur bilang dong su heran. Anak kecil pakai bahasa Timur bilang pikir sendiri. Baik, anak kecil itu kalau main kelereng kau bakalai, dia pun bapak datang, damai. Kita ini kan badame pakai jabat tangan toh. Jadi pas papa bilang, damai. Itu kita pun cara damai. Orang tua bilang, cium. Itu yang kau pusara. Nanti besok-besok yang kau susah bukan kelereng yang bantu, nanti saudara yang bantu. Ayo cium dia. Itu dia pun cium sama kayak Oto Solo. Kelihatan berdamai. Padahal tidak. Betul kok? Tidak berdamai dengan saya. Cek. Sudah. Kelihatan berdamai. Padahal tidak berdamai. Betul kok? Penuh penciptaan. Di Manutapen sini ada. Di kita pun gereja situ ada. Gereja nama apa dulu? Peniel ada juga begitu.
dong di rayon. Karena itu dia nasihat. Ingat, berdoa setiap waktu. Dan kita ditempatkan pada 3 hal ini. Kenapa orang mesti berdoa? Orang yang berdoa itu kan dia tahu dia terbatas. Karena dia menyadari keterbatasannya, dia butuh Allah yang tidak kelihatan itu. Yang menciptakan dia dan tahu dia punya kekuatan di mana, keterbatasan di mana. Biasanya yang rasa diri tidak lemah itu yang dia tidak mau berdoa. Kau mau berdoa buat apa? Kalau dia rasa diri terbatas, baru dia berdoa. Amin. Kedua, tadi pertama berdoa. Yang pertama berdoa. Kedua, berdoa dalam roh. Sama-sama, 1, 2, 3. Yang dimaksud berdoa dalam roh itu bukan berdoa dalam bahasa roh. Apalagi kalau saudara tidak mengerti. Yang dimaksud dengan berdoa di dalam roh adalah berdoa dalam kesatuan dengan Roh Kudus. Sama-sama 1, 2, 3. Berdoalah dalam kesatuan dengan. Kenapa penting ini? Kenapa? Karena Tuhan yang kita berdoa kepadanya itu Tuhan itu kudus. Mau datang kepadanya yang kudus harus datang dalam kekudusan. Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Yang terang tidak dapat bersatu dengan yang gelap. Banyak orang kata-kata doanya bagus, tidak menjaga kekudusan hidupnya. Kenapa lihat saya? Hei saudara, kekudusan itu bagian di dalam kita yang Tuhan lihat. Saudara tidak akan dengar pendeta yang dipencuri. Saudara tidak akan pernah dengar. Saya berani garansi itu bagi saudara. Saudara tidak akan dengar kejahatan mencuri dari pendeta Yani. Tapi saya kasih tahu saudara, saudara tidak tahu isi hati saya ketika saya menginginkan saudara punya barang-barang. Saudara tidak tahu, itu Tuhan yang tahu. Berdoa jaga kekudusan, bukan jaga kata-kata. Tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Tanggalkan kasut. Kudus. Dia terang tidak dapat bersatu dengan gelap. Saya mau tanya, jemaat. Kalau kita di terang bisa lihat orang di gelap? Orang di gelap bisa lihat kita di terang? Lalu kenapa banyak orang di terang ini dia kembali pergi gelap? Karena dia suka begini. Apa itu? Di sini ada yang tukang maloi. Tunjuk. Dia kalau sumaloi begini lama dia Jemaat. Kadang-kadang dalam kita pun proses bergereja, kekudusan kita abaikan. Contoh. Kita pas pemilihan majelis jemaat ini jemaat don juga don pun cara pilih amin majelis don pun cara bilang begini. Pilih dia. Kenapa dia? Kok dia yang ada otot supaya kalau pas ada acara pakai dia otot. Betul. Akhirnya ini orang panggil pelayanan tadi dia bilang, itu hari sebenarnya saya tidak mau. Dong su. Jangan heran kalau ada majelis mabuk. Kok kita yang pilih amin dia? Betul kok tidak? Kenapa suara hilang? Kadang-kadang kita abaikan. Saya mau tanya anak muda dulu. Anak muda, terang atau gelap? Terang atau gelap? Gelap atau terang? Jadi terang, amin? Yes. Mantap. Pertanyaan terakhir. Lalu kenapa kamu suka pacaran di gelap-gelap? Di sini ada yang biasa pacaran di gelap-gelap. Dia ada di sini. Pakai baju warna putih. Saudara, kudus itu syaratnya. Jaga kekudusan. Baik, jemaat. Roma 8 ayat 28.
Ini kalimat banyak orang kutip, bikin di status. Allah turut bekerja untuk mendatangkan. Sebelum ayat 28, ada ayat 26-27 yang kira-kira di penyampaian begini. Dengar. Roh berdoa untuk hal-hal yang tidak terkatakan. Ketika engkau ada dalam masalah, engkau tidak tahu jalan keluar terbaik bagimu itu apa. Hanya roh yang tahu. Bahkan 5 menit ke depan dari hidupmu engkau tidak tahu apa yang terjadi. Itu hanya roh yang tahu. Orang yang paham terhadap dua hal ini baru kemudian dia bisa berkata, oh betul, ternyata Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Makanya ada waktu di mana kita berdoa, kita mau tapi Tuhan bilang tidak. Karena engkau tidak tahu apa yang terjadi di depan. Jadi berdoalah dalam kesatuan dengan itu. Makanya dari awal saya tanya pemahaman yang benar tentang Roh Kudus. Supaya saudara jangan pikir Roh Kudus hanya sekedar ajar kita menyanyi. Amin kok. Saya tidak bilang menyanyi tidak penting ya. Supaya kita punya pemahaman yang benar. Kekudusan. Baru kita bilang ternyata Allah turut bekerja. Ada banyak orang, satu saat saya pas bawa pelajaran soal pembinaan persekutuan. Ada satu yang Pak Pendeta, kampu anak dong ini. Kalau sekenan, ada nona saat dia sebut Amit nona siapa kok. Itu Pak dia langsung jatuh Pak. Saya kasih penjelasan, pendeta kau omong begitu kan kau tidak pernah alami. Saya bilang engkali. Tapi kemudian saya kasih tahu dia, berarti Bapak ini tidak ada Roh Kudus ini. Kenapa pendeta omong begitu? Kan Bapak tidak jatuh. Kalau Roh Kudus itu identik dengan kita jatuh, Bapak kan tidak jatuh. Dia pusing sudah. Kalau setiap kali Roh Kudus kena kita jatuh, kapan kita makan pagi? Kapan kita bekerja? Jemaat. Sekarang saudara buka Keluaran pasal 31 ayat 1 sampai 5. Cepat. Sudah. Belum. Sudah. Belum sudah. Baca saja dia pun perikop. Oh man sudah. Saya sudah jengkel. Wah ini orang di Manutapen ini saya senang dong. Saya jengkel dong senang. Dia pun perikop bilang. Besalel dan. Oke, saya kasih saudara pulang saudara baca ayat 1 sampai 5. Mereka adalah orang dalam kisah pertama dalam Alkitab yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya apa? Melakukan pekerjaan profesional. Ulang baca. Terpenuhi dengan Roh Kudus. Supaya dia melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau setiap kali kena Roh Kudus kita jatuh. Tuhan memenuhi mereka dengan Roh Kudus. Supaya mereka bermanfaat bagi orang lain. Amin kok. Bahwa nanti ada peristiwa yang Tuhan lakukan lain dan kita mengalami sebuah manifestasi. Oke. Tapi jangan mengartikan dia sangat sempit. Hanya untuk itu. Kedua. 1. Berdoa setiap waktu. Kedua berdoa dalam roh. Ketiga. Berdoa dan berjaga-jaga. Ketiga apa? Jemaat. Yang dimaksud berdoa berjaga-jaga itu bukan berarti sama ke kita di asrama kok. Don doa don tutup lampu ikan. Karena habis doa ikan su hilang. Bukan itu. Pernah alami kok pi camping di mana atau tinggal di asrama mana, doa makan habis itu kaki ayam hilang. Jadi ada separuh berdoa dia tutup dia pun nasi. Jemaat. Yang dimaksud dengan berdoa dan berjaga-jaga itu begini. Bagian kita maksimalkan. Lakukan bagian kita dengan baik. Bagian Tuhan itu Tuhan yang atur. Amin. Bagian kita maksimalkan. Bagian Tuhan itu Tuhan yang atur. Amin kok. Saya mau kasih tahu saudara, jangan dengar begini. Jemaat.
Mujizat itu ada, tapi saudara jangan bersandar pada mujizat. Mujizat itu areanya Tuhan. Yang kita punya kita maksimalkan. Tuhan Yesus puasa 40 hari 40 malam. Iblis datang bilang, Yesus kalau engkau anak Allah, rubah batu itu jadi roti supaya engkau makan. Tuhan Yesus rubah kok tidak? Dia bisa rubah kok tidak? Lalu kenapa dia tidak mau rubah? Pertama, dia tidak mau ikut perintah iblis. Tapi yang kedua, masa mau makan roti saja pakai mujizat? Orang yang mau makan roti pakai mujizat itu saya yakin tiap hari di toko Borneo itu mujizat terus. Mulai dari mujizat roti kelapa, donat, tawar. Berproses sedikit, bisa kok? Nah, dulu di dunia ini ada satu binatang dia pun nama ayam. Ternyata sekarang juga ada toh. Itu ayam itu kita hanya bedakan dia atas ayam jantan dan ayam. Tapi tiba-tiba muncul ayam potong. Akhirnya itu ayam yang tadinya hanya ayam. Sekarang dia jadi ayam kampung. Karena sudah ada ayam. Akhirnya bikin manusia pusing. Ini ayam kampung yang dipotong atau ayam potong yang di kampung. Kita juga jadi pusing gara-gara ini ayam. Jemaat. Jemaat. Ada yang piara ayam kampung di rumah? Ada yang lebih dari 2 ekor? Ada yang lebih dari 5 ekor? Bagi dong. Saudara lihat itu ayam kampung itu. Kita pelihara 1 tahun dia masih kecil. Tapi dia punya daging enak. Kalau dia betina bertelur kok tidak? Kalau kita jual mahal kok tidak? Karena itu ayam tahu proses. Beda dengan ayam potong toh. Ayam potong kita baru pelihara 1 bulan dia punya mata sebesar begini. Itu kalau lihat pakai kaca pembesar. Kalau lihat langsung juga dia bikin-bikin saya juga. Tapi saya kasih tahu, itu ayam mama dong pulang dari pasar, ikat salah di motor dia punya kaki patah. Anak-anak dong pakai knalpot racing gas di samping kandang, besok itu ayam. Ayam tidak tahu proses nah. Amin kok? Amin kok? Jemaat. Maksimalkan kita pembagian. Saya kasih tahu saudara. Ini saudara hafal dan kemudian bikin status. Bukan ayam, ini supindah. Dengar, jemaat. Iman yang pura-pura ialah tidak mengisi otaknya dengan ilmu. Tidak bekerja dengan tangannya, dengan kemampuan dan juga dengan kesempatan yang Tuhan kasih. Tetapi selalu berdoa minta diberkati oleh Tuhan. Itu iman pura-pura. Ulang. Iman yang pura-pura adalah tidak isi dia pu otak dengan ilmu. Tidak bekerja dengan tangannya yang kuat. Dengan kesempatan yang Tuhan berikan. Tapi selalu bilang, kiranya engkau memberkati aku. Sudah jangan menyanyi lagi. Jemaat. Tuhan beri makan kepada burung pipit. Tapi tidak dengan melemparkan gandum ke dalam sangkarnya. Itu burung mesti keluar. Cari di ladang-ladang di orang pengkebun. Resiko kena fiti. Tapi keluar. Di sini ada yang tukang fiti burung. Nah, itu sudah burung pun resiko dari dia itu. Tidak kerja, tidak belajar, tapi Tuhan akan memberkati. Hai, itu kita dari mana itu? Jangan bikin Tuhan itu seperti kenop. Tendes ikut kita pun mau, tendes ikut kita pun mau. Tuhan memelihara orang yang tahu menjaga dirinya. Amin kok. Saudara tidak amin juga, ini amin ini. Isi on, kita pun lagu satu butuh dikritisi. Butuh dikritisi. Dia punya maksud sendiri, tapi supaya kita menegaskan di sini. Biar ku miskin ilmu. Tahu ini lagu? Boleh sambil tepuk tangan 1, 2, 3. Biar. Tapi apa? Oke, stop.
yakin kalau miskin senang? Coba kasih tahu saya yang miskin senang sekali. Yes, miskin senang. Tuhan kita kaya atau miskin? Nah, kenapa dia pun ada orang miskin? Coba kasih tahu saya, kenapa anak-anak Tuhan miskin? Oh, tahu juga. Malas pakai bahasa Timur bilang apa? Kalau orang pemalas bahasa Timur bilang ape. Di sini ada yang apehet. Tuhan kita pintar atau bodoh? Lalu kenapa anak-anaknya bodoh? Jemaat, saya mau kasih tahu saudara, kepintaran itu terbatas, maka kita bisa kejar. Kepintaran itu terbatas. Contoh, kita pergi rumah sakit. Orang kalau makin pintar mengerucut ke satu hal. Kita pergi rumah sakit, dokter, saya sakit. Dia periksa. Oh, pendeta, ini THT. Di situ. Kita pergi sana, dia periksa. Oh, Pak Pendeta, ini bagian telinga. Kita pergi di telinga. Sampai di telinga, aduh pendeta, ini telinga kiri. Kita pergi di telinga kiri. Kita sampai di situ, pendeta, ini bagian genderang telinga. Di sana. Pintar mengerucut ke satu hal. Pintar terbatas. Bodoh itu yang tidak ada batas. Meleleh saja meleleh. Iya, maka Tuhan tidak suka orang bodoh. Amin kok. Belajar. Bodoh dan tidak tahu sama kok beda. Bodoh dan tidak tahu sama kok beda. Beda nah. Revo. Tidak tahu ialah, kok memang tidak dikasih tahu. Jadi kalau dia salah jamar, kok memang. Tapi bodoh ialah. Kasih tahu. Jelas. Jemaat. Terkoneksi. Saya kasih contoh. Antara apa yang kita imani, kita kerjakan, kita ucapkan. Ada yang punya kios di sini. Setelah dengar khotbah ini terus ada yang pulang, dia bilang, anak-anak mau tidur atau mau pulang saja. Kios tidak usah ditutup. Terus anak-anak bilang, kenapa tidak tutup kios mama? Kita sudah doa habis, lu takut. Menurut saudara besok gula masih ada? Menurut saudara besok beras masih ada? Itu beras mutasi ke? Jadi bagian kita kerjakan. Amin. Mati hidup Tuhan yang atur. Amin. Nah, itu soal iman. Yang iman dia kasih tahu otak. Yo, lu tahu kok tidak? Tidak tahu. Kalau belum kasih tahu. Nah kasih tahu. Otak. Mati hidup itu Tuhan yang atur. Oh, jadi otak. Tolong kasih tahu kaki supaya kalau ada auto track lari kincang ikut situ, kaki jangan lompat di tengah jalan. Bisa kok? Jelas kok? Jelas. Menurut saudara, anak Tuhan karena tabrak tidak mati? Jadi yang kita iman ini dipikir yang baik, digerakkan supaya kita ikut. Jemaat! Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Saudara meyakini itu? Ada masa depan. Amin. Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu. Amin. Koma. Tapi yang antar itu anak dong pergi sekolah, bukan Tuhan yang antar. Siapa yang antar? Siapa yang antar? Atau siapa di Manutapen ini yang kan dia terlalu sibuk, dia malam, dia pagi-pagi berdoa, Tuhan, saya sibuk jadi Tuhan tolong jemput anak orang. Tuhan yang jemput pulang kita menangis Bapak. Jadi bagian kita maksimalkan. Amin kok. Kerja dengan baik. Jemaat. Ora et labora artinya. Kadang-kadang saya suka yang itu. Kadang-kadang kita tanya, ora et labora ialah berdoa dan bekerja. 75. Yang 100 ora et labora artinya berdoa dan
bekerja keras. Berdoa dan bekerja. Jangan balik doanya yang keras-keras sampai kehilangan tenaga. Kerjaan jemaat Indonesia. Tahu Indonesia? Yang mana? Indonesia ini negeri yang kaya. Betul kok tidak? Indonesia. Sudah. Indonesia negeri yang kaya. NTT negeri yang Tuhan kasih emas. Tapi emas itu kita tidak petik daun. Pakai otak. Supaya kita kelola itu barang jadi emas. Amin kok. Jemaat. Orang tanya saya bilang begini. Pendeta. Kenapa jembatan-jembatan penjajah dulu yang Belanda pun lebih kuat dari jembatan kita di Indonesia pun? Pernah dengar itu kalimat kok? Terus dia bilang, itu karena jembatan Belanda itu ada pakai kepala manusia. Pernah dengar itu kisah? Makanya kalau orang membangun jembatan kita takut orang potong. Ada yang pernah bangun lari karena ada orang baru. Jemaat! Dengar! Itu kisah kepala di jembatan itu. Karena orang bertanya kepada penjajah. Tuan, kenapa kok ini barang begini nih? Oto trek naik juga tidak patah. Padahal oto begitu berat, barang hanya begini kok tidak patah. Tuan Belanda tunjuk dia testament. Pakai ini. Yang dimaksud pakai ini, pakai otak. Bukan taruh kepala manusia di. Memang kita butuh pemahaman benar. Amin kok? Jelas. Kalau tidak terdong lewat itu berdomanya Yesus itulah. Karena pikir jembatan ada setan. Jemaat. Pagi-pagi benar. Maria pergi ke kubur Yesus. Dulu sudah ada listrik. Pagi-pagi benar berarti sudah ada matahari. Berarti dia jalan dalam keadaan menuju ke di kuburan kata orang banyak setan. Betul? Salah. Di kuburan banyak mayat. Di kuburan banyak kuburan. Tapi belum tentu banyak. Setan bisa ada di sini sekarang. Betul kok tidak? Mana? Supaya pemahaman kita benar. Kita ini parah. Kadang-kadang kita pikir usah. Jadi berdoa dan bekerja keras. Maksimalkan yang kita buat. Berjaga-jaga. Sudah berapa? Satu apa? Nah, 2? 4? Oh belum. Karena baru yang ketiga apa? Berdoa dan berjaga-jaga. Keempat. Berdoa tanpa putus-putus. Berdoa tanpa. Ulang 1, 2, 3. Yang dimaksud dengan berdoa tanpa putus-putus itu adalah konektivitas. Relasi. Jaringan. Instalasi. Di ini rumah ini instalasi listrik sudah ada. Butuh kas menyala lampu, tinggal tekan. Butuh cas HP, tinggal colok. Karena sudah terinstalasi. Jemaat, ada pegang HP, Android, ada pulsa data. Makanya saudara bisa online kapan saja toh. Sampai-sampai makan kosong juga foto. Kocong itu bahasa baru. Kebetulan dia ngomong salah. Makan apa? Bahasa barunya? Berat beta ini. Makan kosong foto. Upload. Tulis. Manjakan lidah.
Itu bukan manjakan lidah, biasakan lidah. Karena selalu ada koneksi toh. Amin. Jemaat. Tentang konektivitas ini. Jadi kalau manusia putus hubungan dengan Tuhan, tidak bisa. Ada dua pernyataan tentang hal ini. Satu, Yesus hanya. Saudara tidak tahu ini lagu? Kenapa suruh saya solo? 3, 4. Yesus hanya sejauh relasi kita dengan Tuhan itu dinyatakan dalam doa kita. Amin kok. Sama kayak kita pacaran itu. Pernah pacaran? Di dunia maya? Pernah pacaran? Atau ini semua dijodohkan? Siti Nurbaya semua. Kalau kita pacaran tuh kan kepingin ketemu, kepingin bawa omong terus toh. Sampai kita omong-omong yang tidak jelas. Nona, ya alis tuh. Kenapa? Macam pohon kelapa. Kan kita kepingin bawa omong terus-terus toh. Betul kok tidak? Masa kita suka orang kita tidak suka bawa omong dengan dia? Hei jemaat. Banyak orang ini biar dia tidak bisa tidur. Tapi jangan coba-coba bilang. Mau doa, baca firman. Oh itu dia tingkat mengantuk lebih dari rata-rata. Saudara-saudara, mari kita satu hati dalam doa. Dia bilang, Orang tua panggil kau baca firman. Oke, kita akan baca 1 hari 2 pasal. Tapi nonton TV tidak mengantuk-mengantuk. Betul. Ikatan cinta. Suara hati istri. Itu film begitu, itu sudah tahu. Yang susah nanti senang. Kita yang di dunia nyata ini yang tidak tahu susah sampai kapan. Itu tuh yang ngurus. Dorang pusing dengan itu film yang susah nanti senang. Itu ibu-ibu di Indosiar pun bertahan. Ada di sini yang suka nonton itu. Termasuk saya. Jadi saya juga ambil keputusan berhenti nonton. Sia-sia saja. Itu butuh cinta, kita berdoa dan Tuhan toh. Amin kok. Jemaat. Tuhan tuh butuh kita pu hati, bukan butuh kita pu kata-kata. Ada orang yang punya jam doa 4:30 pagi. Betul, tidak salah mantap. Tapi jangan bangun itu rutinitas saja. Dia pulang nonton bola 2:30. Bangun jam 4:30 dia bangun doa. Yesus Tuhan. Kelihatan tetap berdoa. Betul kok tidak? Tapi itu hati yang tulus. Makanya kita ini jangan bikin Tuhan macam ke kita apa kok. Suka-suka kita saja. Jemaat. Gereja adalah ibu. Tahu ibu? Apa? Mama dari orang percaya. Siapa mau tahu dia pun bapak pun kemauan seperti apa, kehendak seperti apa, rajin-rajinlah pergi ke gereja. Mama memberitahukan kepadamu, bapak pun mau karena, bapak pun senang karena, bapak tidak suka apa. Ini ada orang yang masih pacaran dia rajin jemputin nona pergi gereja. Sunika, nona pergi sendiri. Kita cari bapak, kenapa lepas mama? Ku itu hari pacaran kau bye-bye pergi gereja. Sekarang mama pergi sendiri. Waktu bilang Pak Pendeta. Waktu bapak kas nikah saya dan mama. Itu kami dua telah menjadi satu. Karena kami dua sudah menjadi satu maka mama pisah sama dan bapak justru. Oh jadi kalau mama sumakan sama dan papa sumakan. Ini mama donjo satu. Ini mama donjo satu. Ini pergi gereja don cantik-cantik jalan sendiri. Sampai gereja pendeta tanya. Mama. Teh papa. Cuma tuh biar. Tahu sendiri tuh. So tahu bab tua begini kenapa ambil resiko. Nona. Menikahlah dengan laki-laki yang terkoneksi dengan Tuhan, yang rajin pergi ibadah. Amin.
tepuk tangan. Dia akan dia membahagiakan engkau, tidak akan menyakiti engkau. Makanya ajak dia pergi ikut ibadah. Kasih tahu dia, ibadah. Nanti dia bilang, ibadah. Dia tidak, ayo ibadah. Nanti kalau sudah tidak bisa, kasih tahu dia, ada kue. Nona, jangan andalkan dia pules. Karena itu les, itu satu saat bukan les, semua tidak ada. Barang yang sementara ini kamu andalkan supaya apa? Amin kok. Kalau kita koneksi dengan Tuhan bahagia. Dulu beta pacaran dengan ibu pendeta itu 10 tahun. Orang tanya beta, pendeta bisa 10 tahun? Iya, kenapa 10 tahun? Nanti kalau beta berhenti dengan dia, siapa lanjut dengan beta? Tapi beta kasih tahu ibu, kan beta yakin Tuhan memberkati beta, Tuhan akan menyertai beta, beta memberi diri pada Tuhan. Beta bilang, nona, beta mau kasih tahu nona, kalau nona cari orang kaya, supasti bukan beta. Kalau nona cari yang ganteng, bersaing. Tapi lihat baik-baik, kalau nona butuh bahagia, lihat baik-baik, ini. Mau nikah habis tidak bahagia, kamu nikah habis tidak mau bahagia. Untuk apa dia ada list tidak mau bahagia? Beta pun tidak ada tapi mau bahagia. Jadi Yesus hanya. Kedua, dia bilang begini, pernyataan tentang ini, dia bilang begini. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Doa. Jemaat, kamu bernapas kok? Bisa tahan napas? 1 detik bisa? 1 menit bisa? 2 minggu bisa? Kalau sampai tahan napas 2 minggu, Om Aser tinggal bilang, hadirin di tenda duka yang berpengharapan. Hei jemaat. Di sini jemaat sudah pulang semua. Jemaat. Orang anak-anak sekolah minggu di Sabu bilang saya begini. Saya tanya dong, apa beda orang hidup dengan orang mati? Bilang, Pak, orang hidup itu bisa pergi gereja. Tapi orang mati tidak bisa pergi gereja. Betul? Siapa di antara kita yang membetul. Tidak ada orang yang sudah mati 3 hari, pas hari Minggu kita belum kubur sudah bilang, bawa saya dong, tolong. Orang mati tidak pikir. Tapi saya bilang, anak dong, kenapa? Kamu om yang betul. Jadi kamu mau bilang kamu pun bapak mama yang pemalas gereja itu dong sumati. Ini pendeta gemi dongin kalau mau kubur orang. Kita akan memakamkan jenazah ini. Sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah. Siapa percaya Tuhan, siapa tinggal di dalam Tuhan akan hidup walaupun sudah. Yang tinggal di luar Tuhan, yang tidak percaya Tuhan itu sekalipun ada hidup. Sesungguhnya dia sudah. Di mana tepen ini hidup semua. Makanya peniel itu penuh sesak. Hanya orang hidup yang bisa pi. Saudara, ini serius ini bagi kita ini. So 4, nanti kita ngomong kembali pi yang Tritunggal. 1, berdoa. 2, berdoa. 3, berdoa. 4, berdoa. Kan instalasi sudah ada. Atau siapa di antara kita yang dia pulang kantor baru dia singgah beli bola lampu, kabel, tangga, oben, dia pasang, pagi-pagi dia bongkar. Besok dia datang dia pasang. Ada yang bisa begitu? Bukankah dia termasuk di golongan orang? Saudara yang mengatakannya. Saya hanya bertanya saja. Jemaat. Kelima. Berdoalah juga untuk orang lain. Berdoa. Berdoa untuk jemaat. Pernah berdoa untuk orang lain? Doa serahkan.
Dengar. Jemaat. Coba periksa 10 doa terakhir dari kita. 10 doa. Bagi yang biasa berdoa. Yang tidak berdoa dia mau periksa apa? Yang biasa berdoa coba periksa 10 doa terakhir. Kita pun doa itu menarik. Doa pertama, 1 menit pertama itu kita pun doa bilang. Itu yang puji-pujian bagi Tuhan. Engkau Tuhan dahsyat, luar biasa. Tuhan engkau baik, engkau maha. Semua maha itu di 1 menit pertama. Masuk menit kedua itu daftar permintaan. Itu macam ke proposal. Permintaan 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Baru dia bilang, ampunilah segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada yang sebelum itu kata ampuni dia tambah 1 kalimat pendek. Tuhan, sebenarnya masih banyak hal yang ingin kami pinta. Nah kok yang 80 ini? Sudahlah tidak apa-apa lah. Kau minta judi Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu. Jemaat. Kenapa mesti berdoa bagi orang lain? Dengar. Saya pakai 1-2 penjelasan deh. Doa syafaat ialah berdiri menggantikan orang lain untuk menyampaikan keluhan-keluhan. Satu saat Tuhan Yesus ajar orang berdoa, dia bilang begini, kalau engkau mau berdoa, masuklah ke dalam kamar. Tutuplah pintu, berdoalah yang ada di tempat tersembunyi. Maka dia yang tersembunyi itu akan mengatakan kepada bla bla bla. Dengar. Kenapa Tuhan suruh masuk kamar? Rumah orang Yahudi hanya terdiri dari 1 kamar tidur. Jadi kalau Tuhan bilang masuk kamar, doa itu pribadi sekali, privat. Doa syafaat hanya boleh didoakan oleh orang-orang yang punya relasi pribadi dengan Tuhan di dalam kamar tidurnya sudah beres. Baru dia tampil untuk berdoa bagi orang lain. Di zaman Yesus, banyak orang menggelar tikar di pinggir-pinggir jalan dan berdoa sekeras-kerasnya. Dilihat oleh orang-orang sepertinya dia saleh sekali. Tuhan bilang, engkau telah mendapat upahmu. Tapi kalau engkau berdoa, jangan seperti mereka, munafik. Itu pertama. Kedua, contoh tentang pemerintah. Alkitab mengatakan begini. Tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Semua pemerintahan itu Allah yang kasih. Karena itu pemerintah disebut hamba Allah, bukan wakil, hamba Allah. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius begini, Timotius, berdoalah bagi para pemimpinmu. Kenapa berdoa bagi para pemimpin? Dengar. Ketika dia terpilih jadi bupati, gubernur, wali kota, ketua dewan, siapa begitu, dia kan ada di puncak. Dia dikelilingi oleh banyak sekali kepentingan. Kepentingan dia pu istri, dia pu anak, kepentingan keluarga, tim sukses. Akhirnya itu tempat itu jadi licin sekali. Padahal di tempat yang licin itu dia akan mengambil kebijakan bagi banyak orang. Termasuk kita. Berdoalah supaya dia jangan tergelincir di situ. Jadi kalau berdoa jangan egois. Tapi mari kita lihat saudara, banyak kali kita nih ke Tuhan. Ada orang yang dia tidak bisa lawan orang tua. Misalnya dia jengkel dengan mam tua satu di sebelah. Mam tua bikin-bikin dan dia kita tanya bilang, woi kan hati baik. Orang bikin kawan diam-diam sah. Dia bilang, beta serahkan sa di Tuhan. Maksudnya biar Tuhan yang balas. Biasa-biasa mam tua sapu-sapu jatuh masuk dalam lubang WC. Terus kita bilang, itu toh? Itu betul bilang. Jadi kita nih lagi pakai Tuhan untuk membalaskan kita punya dendam atas seseorang. Sengaja pura-pura beriman. Tapi dia mau menunggu kejatuhan orang lain. Ini beriman ini. Berdoa. Tapi berdoa untuk yang baik. Saudara, misalnya saudara tidak suka pendeta Yandi kan dia khotbah terlalu lama. Jangan doa listrik mati. Tuhan biar dia khotbah tambah lama. Biar dia puas di situ Tuhan.
Kita ini yang kadang-kadang bilang serahkan di Tuhan. Tapi serahkan di Tuhan supaya Tuhan bikin susah satu. Jangan begitu dong. Saya suka KKR begini, KPI begini, IP begini, saya senang. Tapi jangan dengan motivasi yang tidak benar. Ada, kita bikin motivasi tidak benar. Dia tidak bisa omong ame mam tua yang di itu rumah. Dia bikin KKR di samping rumah. Dengan tema untuk hantam itu mam tua. Habis itu dia datang lapor bilang, pendeta, tadi pas. Mam tua sosoro muka memang. Hai saudara, kau kenapa? Kau mau kasih tahu itu mam tua pemuka, saya tidak kasih tahu sendiri. Kita ini kayak apa kuang? Jemaat! Saya punya pengalaman satu ini saudara. Ini pengalaman mantap. Saya mau berangkat di Makassar. Duduk-duduk di bandara situ. Orang bandara don tahu saya ada, don datang kok. Baca-cerita. Terus satu orang lihat saya pun kotoran di mata. Dia bilang, Bapak, ada kotoran di mata. Saya coba, dia masih ada di sini. Oh mantap apa? Ganteng itu, mantap. Waktu naik pesawat, saya pikir gini. Kasih orang bilang ada kotoran di mata ini gampang. Bagus ke tidak? Bagus ke tidak? Tapi kita ini kan kayak sene berani kasih orang begitu. Kita lihat dia ada kotoran, kita kasih dia, kita kasih tahu orang lain. Jadi ini barang ini bagus ini. Barang yang bagus ini yang ingin saya lanjutkan. Saya bilang barang baik ini harus disebarkan, harus dilanjutkan. Saya pulang dari Makassar menuju ke Surabaya. Saya duduk di 1C pas lorong. Pas pramugari dong bangun kok mau kas tunjuk itu pakai itu barang itu. Saya lihat itu pramugari ada kotor sedikit di sini. Maka dengan penuh keyakinan karena pengalaman di bandara itu, saya sangat yakin. Saya bilang, dia sudah. Woi saudara, habis itu dia kecil saja sedikit saya begini. Dia datang dia suruh. Saya bilang, maksudnya kalau tadi terus begitu saya mau ambil. Apa yang ingin saya sampaikan? Saudara-saudara, barang yang baik itu yang kita harus teruskan ke orang lain. Berdoa bukan untuk dong susah. Bisa kok? Bisa kok? Apa yang saya mau bilang bagi kita? Setelah kita paham ini semua, sebenarnya dia bilang kepada kita relasi personal kita dengan Tuhan. Doa. Apalagi waktu Tuhan ajar kita doa Bapa kami, dia mulai dengan Bapa kami. Kenapa sebut Bapa? Dulu ketika ada pertanyaan, siapakah engkau Tuhan? Siapakah engkau? Dia bilang, aku adalah aku, mengutus aku. Siapamu? Aku. Dari aku itu jadi YHWH yang tidak bisa diucapkan sembarang. Tapi kemudian kan dia menjadi manusia. Dia bilang, panggil saya Bapa. Karena relasi yang dekat. Dia menciptakan kita, dia mau kasih tinggal kita. Tidak. Dia tidak mau kasih tinggal kita. Waktu manusia jatuh dalam dosa, siapa berani piko panggil Tuhan? Tuhan datang kau selamatkan kita. Ada? Tidak. Dia berinisiatif menjadi manusia. Setelah penebusan itu, dia berikan rohnya. Pengakuan iman kita bilang, dia Allah di atas kita, Allah di antara kita, Allah di dalam kita. Supaya kita benar-benar melihat ini secara utuh. Supaya kita tidak usah saling menghakimi satu dengan yang lain. Saudara-saudara tahu bahwa gereja yang sehat dalam kehidupan pemahaman Trinitas yang benar, dia tidak akan melakukan sesuatu yang hanya berpusat pada dirinya sendiri. Ada orang ini yang benar harus seperti dia pun mau. Tidak sanggup melihat orang lain punya pengalaman iman yang beda. Bahkan dia berdiri hanya untuk menghakimi semua orang salah habis. Sampai dia lupa dia salah. Hei jemaat. Teorinya gampang. Tuhan suruh kita jadi saksi bukan jadi hakim.
memahami ini Tritunggal dengan baik, kita menjadi saksi. Yang lain sudah pulang. Buat 1, 2, 3. Saksi ialah orang yang melihat, mengalami, merasakan, baru mengatakan kepada orang lain. Tuhan suruh kita jadi saksi, tidak usah jadi hakim, tidak usah jadi pembela Tuhan, tidak usah. Dia sangat bisa membela dirinya sendiri. Justru yang perlu dibela itu kita. Kita juga kadang-kadang bahas-bahas kok mau bela dia. Tidak usah. Tuhan bela kita. Bukan kita bela Tuhan. Supaya bangun relasi yang benar dengan Tuhan. Allah yang menciptakan kita, menebus kita. Kadang-kadang kita ini punya pemahaman tentang penebusan bertolak belakang dengan pemahaman kita tentang mempertahankan kehidupan kudus. Contoh, saudara percaya bahwa Tuhan Yesus menebus saudara? Saudara percaya bahwa saudara diselamatkan oleh pengorbanan Yesus bagimu? Oke. Waktu bicara tentang Roh Kudus, banyak orang suka masuk ke bilang begini. Ini karena engkau harus bertobat sungguh-sungguh. Kamu harus melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Sampai kita mengabaikan pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita kira dengan kita berusaha untuk menjaga kesucian kesalehan hidup menjadi syarat untuk kita masuk surga. Mulai bertentangan antara pemahaman penebusan dengan cara hidup kita mempertahankan. Bagaimana menjelaskannya? Saya mau kasih saudara begini. Anggap saja saya dengan kakak ini kami dua tidak saling kenal. Saya dan dia tidak kenal. Memang kita dua tidak kenal. Saya dapat dia pun nomor telepon, saya telepon. Kakak, sebentar malam jam 12 bisa ketemu saya di Jalan El Tari depan rumah jabatan gubernur. Kira-kira dia mau atau tidak? Saya pergi dia ke rumah ada ayam satu, kira-kira dia mau kasih saya atau tidak? Saya ganti pertanyaannya. Saya mau kasih dia oto baru satu, kira-kira dia mau atau tidak? Terus saya beri kasih dia oto baru satu, Pajero Sport. Harga kira-kira 700 juta. Saya kasih dia free, cuma-cuma, gratis. Dia dapat. Waktu dia dapat cuma-cuma, ada perubahan perilaku dari dia ke saya kok tidak? Saya telepon jam 12 malam dia datang kok tidak? Saya pergi dia ke rumah ada ayam satu dia kasih kok tidak? Kenapa kok dia tak kuju baik begini ini? Kenapa dia tak kuju baik? Karena dia telah mendapatkan sesuatu yang cuma-cuma dengan harga yang mahal. Ada perubahan perilaku dari dia ke kita. Amin. Jadi waktu saya berusaha, saya hidup berkenan kepada Allah. Dalam pemahaman, saya mensyukuri apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi saya. Jangan bikin jalur baru lagi di surga. Kita nih begitu meyakini sampai-sampai jalan tak salah. Jadi atur kok pemahaman yang benar tentang Allah yang menciptakan, Allah yang menebus, Allah yang menginsafkan kita tuh jalan sama-sama pada tempat. Satu kita akui Tuhan itu yang menyelamatkan kita masuk surga. Satu sisi kita pukul dada seolah-olah kita hidup lebih baik dari orang lain, lebih suci dari orang lain, menghakimi orang lain menjadi tugas kita. Lah, lalu kita abaikan pengorbanan Kristus. Saya mau tanya saudara, Allah menebus manusia itu manusia yang mana? Coba saudara kasih saya, manusia mana yang Allah tebus? Manusia yang hidupnya suci sekali yang Tuhan tebus. Tuhan tebus apa? Coba saudara sebut orang berdosa. Coba saudara sebut orang berdosa pun nama ada 5. Masing-masing orang itu sebut. Kira-kira sebut nama kita pun nama kok tidak? Nah, kalau begitu kita sama setuh. Jadi pemahaman itu diletakkan pada tempatnya. Kalau tidak kita kira kita pejuang. Jemaat. Sumalam. Tapi saya mau kasih tahu kita. Terima kasih untuk panitia tema yang baik. Gereja itu mesti sehat untuk memahami. Pak Pendeta penjelasan bisa tambah. Tidak bisa lah. Tidak ada satu penjelasan yang bisa menjelaskan Allah Tritunggal itu dengan begitu detail sampai orang bilang, kok? Karena dua hal. Satu, Allah terlalu besar, kita bisa jelaskan dengan gampang saja untuk orang paham begitu saja. Dia terlalu besar, melebihi kita pun akal.
Tapi yang kedua saya mau kasih tahu. Itu ranah tentang pemahaman Trinitas, Tritunggal Allah. Tidak hanya bisa dipahami dengan ini. Dia mesti di sini. Iman yang menembus batas-batas itu. Perjumpaan iman dengan Tuhan itu menjadi serius dan penting. Kalau kita salah perjumpaan, pemahaman kita salah. Jemaat. Ada satu waktu, ada 2 orang datang ke saya. Dia bilang saya begini, pendeta, bahaya ini. Saya tanya dia, bahaya apa? Ada buku-buku yang menulis bahwa Tuhan Yesus itu tidak mati. Waktu dia disalibkan itu, ada orang lain yang ganti dia, bahwa Tuhan turun ke jalan di Prancis. Ini buku sudah beredar Pak Pendeta, ini bahaya. Jadi saya senyum-senyum. Terus Don 2 bilang begini, kok Pak Pendeta senyum-senyum? Saya bilang, jadi kau mau saya menangis. Saya lihat Don puas dengan saya punya jawaban. Terus saya tanya Don 2. Tanya kamu 2. Itu buku 2 itu kamu 2, itu buku yang sudah beredar itu kamu 2 punya kekuatan untuk menghimpun kembali kok? Don bilang tidak. Kedua, kalau orang sesempat baca itu buku, kamu 2 punya kuasa untuk menghapus memori yang dia sudah baca? Tidak. Berarti kamu 2 punya kecemasan juga sia-sia. Kamu mau jalan keluar? Iya Bapak. Dengar. Kalau mau jalan keluar. Dengar. Suruh orang cetak itu buku tambah banyak. Suruh orang bahkan pakai uang kau bagi-bagi di seluruh dunia itu buku yang sudah ditulis. Suruh orang bikin. Suruh. Tapi saya kasih saudara, saya bilang. Perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan tidak bisa dipetakan hanya karena saya baca itu buku kecil. Tidak bisa. Perjumpaan pribadi saya dengan Tuhan tidak terpatahkan hanya karena saya baca itu buku kecilan. Pada akhirnya itu yang kita mengerti tentang perjumpaan pribadi. Jadi melebihi persoalan logika kita. Tapi yang kita tahu sederhana, dia menciptakan kita, dia menebus kita, dia menginsafkan kita, mengajar kita, membaharui kita tiap-tiap hari untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saudara tahu, waktu makin serupa dengan Kristus, kita masih ada? Tidak ada. Kita makin hilang, makin hilang, makin hilang, makin hilang. Waktu kita tampil dan bersaksi, yang kita bersaksi tentang Tuhan bukan kita. Ini bersaksi ini juga kadang-kadang tidak baik, karena bersaksi dan makan puji itu beda tipis. Kadang-kadang orang makan puji bukan bersaksi. Mau bersaksi tentang Tuhan dalam perjumpaan dengan Tuhan, 95% bicara tentang Tuhan, tinggal 5% baru bicara tentang kita. Banyak yang balik. 95 itu dia punya. Orang subatok-batok bilang, baru dia bilang, untung Tuhan. Orang ingat dia lupa Tuhan. Naik, kalau yang dia pun orang yang begitu dia pun ciri-ciri ke mana? Gampang, nanti saudara cek. Dia pun ciri-ciri, kalau dia naik kalau langsung bilang, dulu yang tukang judi ini, dulu yang tukang mabuk ini, dulu yang tukang pencuri ini. Nanti dia omong dia pun diri lama. Untung Tuhan. Orang ingat dia toh, lupa Tuhan. Suatu saat dia berdiri di sini, orang bilang, jangan lihat begitu, tukang pencuri. Oh, kok memang yang dia omong pencuri, nah ke mana? Jemaat, kalau mau bersaksi ringan, masa lalu saya buruk. Karena buruk saya tidak mau cerita. Kalau saudara mau dengar yang baik, kok buruk? Masa lalu buruk saya pemalas cerita. Saudara juga telinga pakai dengar yang baik-baik. Yang saya ingat itu Tuhan kerjakan ini. Hidup saya seperti ini. Orang beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tapi kalau kita mulai mengerucut ke kita pun diri, Tuhan nanti di belakang teh. Waktu itu apa yang saya tidak coba? Saya pernah cek kebab mantu. Cerita begitu orang bilang, orang pun jahat. Itu yang kita bangga. Saya mau tanya saudara, yang upah dosa ialah maut, itu dosa besar kok kecil? Banyak kok sedikit? Omong! Banyak kok sedikit? Asal yang sedikit sonde. Satu, tipu saja dosa.
Mama tua panggil kita bangun sudah kita dalam hati. Saya bilang ini dosa. Itu justru berdosa. Yang upahnya maut juga. Jadi tidak usah cerita-cerita di sini yang kita lalu apa kok. Tidak usah. Biar nama Tuhan yang dimuliakan. Amin kok. Jadi betul-betul, oh ini memang Tuhan, ini memang Tuhan, ini memang Tuhan. Mantap sudah nama Tuhan dipermuliakan. Dengan demikian saudara, 5 hal tadi. 1, doa. 2, doa. 3, doa. 4, doa. 5, berdoa. Mari sekarang tunduk kepala di hadapan Tuhan Allah. Mari angkat hati kita kepada Tuhan. Berdiri di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Anak-anak Tuhan yang Engkau tahu dan Engkau selidiki hati mereka. Engkau tahu apa yang sekarang ada. Kami mohon Tuhan, sentuh mereka. Jamah mereka satu persatu. Yang ada di depan, yang ada di tempat duduk, yang berdiri. Semuanya datang hanya karena Engkau. Kalau mereka ingin baharui, kami percaya terjadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kami angkat tangan kami, tanda kami menyerah dan kami rindu Tuhan Yesus turun tangan. Malam hari ini yang lemah dikuatkan. Yang putus asa Tuhan berikan harapan bagimu. Yang ragu-ragu Tuhan berikan iman. Jangan kamu takut. Yang berbeban berat Tuhan Yesus beri kelegaan atas saudara. Yang berduka cita Tuhan Yesus berikan penghiburan atasmu. Yang punya masalah sakit, penyakit, keluarga, ekonomi, lain-lain yang sulit untuk kita katakan, malam hari ini Tuhan sayang padamu. Dia memberikan kepadamu jalan keluar. Tuhan, kami berdoa hari ini bagi setiap orang yang malam hari ini sudah ada. Tuhan, jamah mereka satu persatu. Kami percaya kasih Tuhan besar atas mereka. Tuhan menjamah mereka, Tuhan mengubahkan mereka. Mereka pulang dengan sukacita. Bukan karena tanpa masalah, tapi karena sungguh tahu Tuhan Yesus yang baik tidak akan pernah membiarkan mereka sendiri. Yang berduka cita, yang menangis, Tuhan hapus air mata mereka. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong. Kami percaya telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Jadilah kepada mereka seperti apa yang Tuhan mau. Kami percaya padamu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terpujilah nama Tuhan. Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya sama-sama kita katakan amin.